warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk memenuhi tugas akuntansi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Saya Ibnu Marsaputra sebagai moderator. Saya Yulia Dadia Putri. Saya Minjawati. Saya Putra. Saya Ahmad Jupri. Saya Ilyas. Berikutnya dibacakan oleh William. Yang pertama ada latar belakang. Toko Papa Putra didirikan pada tahun 2019 sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan ketersediaan bahan pokok yang mudah dijangkau dan terjangkau di lingkungan sekitar. Usaha ini muncul di tengah kondisi sosial ekonomi di mana sembako merupakan kebutuhan utama yang harus selalu tersedia bagi masyarakat luas. Ketersediaan sembako yang stabil sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran warung sembako menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara praktis dan efisien. Selanjutnya analisis dari impas. Toko Papa Putra menjual berbagai barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan harian lainnya. Setelah dilakukan observasi, diperoleh data bahwa rata-rata penjualan bulanan adalah 12 juta dengan total biaya tetap per bulan sebesar 2 juta, biaya sewa, listrik, dan gaji tenaga bantu, serta biaya variabel sekitar 70% dari penjualan itu 8 juta 400. Untuk menghitung efektivitas DEP sama dengan biaya tetap dikurangi biaya variabel dari penjualan sama dengan 2 juta dikurangi 0,7 sama dengan 2 juta dikali dikurangi 0,3 sama dengan 6 juta 660. Artinya agar tidak merugi, toko Papa Putra minimal harus mencapai penjualan 6.667 perak setiap bulan. Jika ingin mencapai level tertentu, misalnya 2 juta, maka target penjualan adalah biaya tetap ditambah level yang diinginkan dikali 1. Kan seluruh biaya variabel sama dengan 2 juta dikurangi 2 juta dikali 0,3 sama dengan 13 juta 333. Keputusan investasi. Toko Papa Putra telah melakukan investasi dalam bentuk penyimpanan baru dan sistem pengelolaan keuangan digital sederhana melalui aplikasi kasir HP. Investasi ini tergolong kecil namun sangat signifikan dalam mendukung efisiensi inovasi. Investasi ini tergolong sebagai investasi teknologi operasional yang bertujuan meningkatkan kecepatan pelayanan dan operasi pencatatan. Analisis menunjukkan bahwa investasi ini bersifat strategis karena mampu mengurangi kesalahan pencatatan stok dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan pada toko Papa Putra masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan perkiraan dan pengalaman pengusaha. Pemesanan ulang barang ketika stok dirasa menipis atau pelanggan mulai menanyakan ketersediaan barang. Belum diterapkannya sistem just in time menyebabkan adanya risiko overstock dan kadaluarsa pada beberapa barang, terutama produk seperti susu dan makanan ringan. Namun pemilik menyatakan bahwa metode tersebut dianggap masih relevan karena keterbatasan modal dan akses logistik. Jika sistem ini diterapkan, maka akan lebih efisien dalam pengendalian biaya dan penyimpanan. Namun ini memerlukan kerjasama yang erat dan dengan distributor dan ketersediaan data penjualan yang akurat secara real time. Misalnya ada kesimpulan dan saran dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa toko Papa Putra perlu mempertahankan penjualan minimal 6.666.667 per bulan untuk mencapai titik impas dan menargetkan sekitar 13,33 untuk memperoleh laba sebesar 2 juta.
Investasi seperti rak dan sistem kasir digital sangat membantu efisiensi usaha dan sebaiknya ditingkatkan pada sistem stok dan pemasaran digital. Manajemen persediaan yang terjangkau sebaiknya mulai ditingkatkan dengan pendekatan modern agar dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko barang tidak laku. Selanjutnya ada saran. Pemilik usaha dapat memanfaatkan aplikasi stok barang sederhana dan menjalin kerjasama dengan distributor untuk menerapkan prinsip just in time secara bertahap. Dengan demikian, pengendalian biaya dan efisiensi operasional dapat tercapai tanpa harus melakukan investasi besar. Itulah presentasi dari Bapak kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.